Saya akan menjelaskan beberapa suku yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, meskipun mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa. Ada beberapa suku lainnya yang juga mendiami pulau ini. Berikut adalah beberapa suku yang ada di Jawa. Yang pertama, suku Jawa merupakan suku terbesar dan paling dominan di Pulau Jawa dengan populasi yang sangat besar, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Suku ini memiliki bahasa dan budaya yang khas seperti dalam seni, adat istiadat, dan sistem sosial. Yang kedua, suku Sunda. Suku ini mendiami sebagian besar wilayah Jawa Barat dan juga beberapa bagian di Banten. Masyarakat Sunda memiliki budaya dan bahasa yang unik serta terkenal dengan keramahan dan kekayaan kesenian tradisional seperti gamelan dan tari jaipong. Yang ketiga, suku Madura. Suku Madura sebagian besar mendiami Pulau Madura dan sebagian kecil di Jawa Timur. Mereka terkenal dengan keberanian, tradisi pertanian, serta budaya yang sangat khas, termasuk dalam hal kesenian dan kuliner. Yang keempat, suku Betawi. Suku Betawi adalah suku asli yang mendiami Jakarta dan sekitarnya. Betawi memiliki budaya yang kaya karena merupakan perpaduan berbagai pengaruh dari etnis Melayu, Tionghoa, Arab, dan Belanda. Suku yang kelima, suku Osing. Suku Osing terdapat di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan suku lainnya, suku Osing memiliki bahasa dan budaya yang unik seperti sangat dipengaruhi oleh budaya Bali dan Jawa. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai senjata khas Pulau Jawa. Senjata khas Pulau Jawa sangat beragam dan memiliki nilai historis serta budaya yang tinggi. Beberapa senjata tradisional yang terkenal dari Pulau Jawa antara lain yang pertama adalah keris. Keris adalah senjata tajam yang memiliki ciri khas bentuk melengkung. Biasanya keris digunakan dalam upacara adat dan dianggap memiliki kekuatan magis. Keris Jawa memiliki berbagai jenis dan fungsi, mulai dari senjata hingga simbol atau status sosial. Yang kedua adalah pedang. Pedang di Jawa dikenal dengan sebutan keris pedang, yang lebih panjang dan lurus dibandingkan keris tradisional. Pedang ini sering digunakan dalam pertempuran atau sebagai lambang kehormatan. Kesenian daerah. Pulau Jawa memiliki beberapa kesenian daerah yang unik. Yang pertama yaitu wayang kulit. Kesenian tradisional yang menggunakan wayang kulit sebagai alat pertunjukan. Yang kedua yaitu reog. Kesenian tradisional Ponorogo yang menggunakan topeng dan gerakan tubuh sebagai alat pertunjukan. Kondisi geografis Pulau Jawa. Yang pertama, letak Pulau Jawa terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Bali. Yang kedua, luas Pulau Jawa memiliki luas sekitar 138.794 km². Saya akan menjelaskan jumlah suku yang ada di Jawa. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah suku bangsa di Jawa adalah ada 5, yaitu yang pertama adalah suku Jawa, yaitu 83,8 juta atau setara dengan 95,3% dari total penduduk Jawa. Yang kedua adalah suku Sunda yang terdiri dari 2,3 juta atau setara dengan 2,6% dari total penduduk Jawa. Yang ketiga adalah suku Madura 1,4 juta atau setara dengan 1,6% dari total penduduk Jawa. Yang keempat adalah suku Osing yang setara dengan 0,2 juta atau 0,2% dari total penduduk Jawa. Dan yang kelima, suku Tengger 0,1 juta atau setara dengan 0,1 dari total penduduk Jawa. Namun, perlu diingat bahwa data ini hanya berdasarkan pada identitas suku bangsa yang dinyatakan oleh responden dan tidak selalu mencerminkan kebenaran yang sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang pertama adalah Damarwulan. Damarwulan adalah seorang pemuda sederhana yang ternyata cucu raja. Dia ditugaskan untuk mengalahkan Menang Jingga dari Belambangan yang menyerang kerajaan. Dengan kecerdikan dan keberanian, Damarwulan berhasil mengalahkannya dan menjadi pahlawan. Selanjutnya adalah cerita rakyat dari Jawa Barat. Yang pertama, Sangkuriang. Sangkuriang tanpa sadar jatuh cinta pada ibunya Dayang Sumbi. Saat tahu kebenarannya, Dayang Sumbi memberi syarat membuat perahu dan danau dalam semalam. Sangkuriang gagal, lalu menendang perahu hingga jadi gunung Tangkuban Perahu. Kali ini saya akan menceritakan tentang dongeng dari Jawa Tengah berjudulkan Timun Mas. Timun Mas menceritakan tentang kisah seorang janda yang ingin memiliki anak, namun dia tidak bisa memiliki anak. Sehingga pada suatu saat dia meminta bantuan kepada seorang raksasa. Seorang raksasa itu pun menyetujuinya, namun dengan syarat
memberikan anak yang dia dapat nanti kepada sang raksasa. Sang raksasa pun memberikan biji dari timun. Lalu sang janda pun menanam biji tersebut, dan dari biji tersebut tumbuhlah timun yang di dalamnya ada seorang bayi yang cantik. Nah, si janda itu pun membesarkan bayi tersebut. Namun, pada saat bayi tersebut dewasa, si janda tidak tega memberikan bayi tersebut kepada sang raksasa, sehingga si janda tersebut meminta bantuan kepada seorang petapa. Seorang petapa tersebut pun memberikan bantuan, yaitu benda-benda ajaib yang membantu si sang janda kabur dari si sang raksasa. Sang janda diberikan oleh sang petapa tersebut berupa benih-benih yang membantu si janda. Si janda pun menanam benih-benih tersebut, sehingga pada saat raksasa datang ke rumah si janda, si raksasa tidak bisa masuk atau tidak bisa mendatanginya karena dihalangi oleh dinding-dinding benih yang ditanam. Pada akhirnya si raksasa tenggelam di lautan lumpur yang telah dibuat oleh sang janda melalui benih-benih tersebut. Ada benih yang dapat mengeluarkan lumpur. Dan akhirnya si janda bahagia dengan anaknya. Terima kasih. Bentuk rumah adat di Pulau Jawa umumnya mencerminkan filosofi dan gaya hidup masyarakat Jawa yang sangat terhubung dengan alam dan tradisi. Yang pertama, joglo. Rumah adat joglo adalah rumah yang memiliki atap utama berbentuk limas dengan beberapa atap pendukung di sisi-sisinya. Atap joglo berfungsi sebagai simbol keharmonisan dan keseimbangan. Rumah joglo biasanya digunakan oleh bangsawan atau kalangan aristokrat. Yang kedua, limasan. Limasan adalah rumah adat yang memiliki atap berbentuk limas atau piramida dengan 2 atau lebih sisi miring. Rumah ini sering ditemukan di daerah pedesaan Jawa dan memiliki struktur yang kuat serta luas. Yang ketiga, kedaton. Rumah adat kedaton adalah rumah adat yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau bangsawan, biasanya lebih besar dan lebih mewah, dengan hiasan yang rumit dan detail. Kedaton menunjukkan status sosial dan kedudukan keluarga. Yang terakhir, omah tengen dan omah kiwa. Ini adalah jenis rumah yang memiliki desain yang memisahkan antara ruang kiri, kiwa, dan kanan tengen untuk simbol keseimbangan dalam kehidupan. Bagian kiri dan bagian kanan rumah berfungsi untuk berbagai kegiatan sehari-hari seperti tempat tidur atau ruang tamu. Setiap jenis rumah adat ini memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan tradisi, filosofi, dan kebutuhan masyarakat pada masanya.